Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, nggak usah banyak basa-basinya ya, karena basa bisa digerikan basi keracunan mampus loh. Ya, jadi saya nggak suka basa-basi orangnya. Kalau Anda tersinggung itu masalah antum, bukan masalah saya. Masalah saya kan menyampaikan, bukan soal lu senang atau tidak senang. Lu terima apa nolak urusan lo. Kan kita punya tanggung jawab masalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ya, bersiaplah sebelum dia menjemputmu. Maksudnya adalah kematian. Faham? Perlu kita imani bahwa kita sudah melewati satu kematian dan kita sedang menunggu datangnya kematian yang kedua. Karena antum selama ini mengatakan mumpung hidup hanya sekali. Betul? Apa kata iblis? Blow on. Ya, manusia itu mati dua kali, hidup dua kali. Lihat Quran. Allah mengkhabarkan ungkapan penyesalan para penghuni neraka ketika telah berada di dalam neraka. Surat 40, surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir, ayat yang ke-11. Qalu rabbana amattana tsnatain wa ahyaitana tsnatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Wahai Rabb kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan Engkau telah menghidupkan kami dua kali pula. Dan kami mengakui dosa-dosa kami di neraka ini. Mungkinkah ada jalan keluar ke Jakarta untuk bisa memperbaiki kondisi kami? Ayat ini menjelaskan Allah benarkan perkataan penghuni
neraka. Engkau mematikan kami 2 kali dan menghidupkan 2 kali. Antum pasti bingung, maksud Allah, ya, antum kan muka setoi kan? Setoi kipo lagi. Ya, penjelasan dari surat 40 ayat 11 adalah surat 2 Al-Baqarah ayat 28. Jadi kalau pakai bahasa pengacara itu surat 40 ayat 11 junto. Ya, surat 2 Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. 2 kali bukan? Bagaimana kalian kafir kepada Allah dan sebelum ini kalian mati? Lalu dia menghidupkan kalian dengan ditiupkannya ruh. Maka diawali oleh kehidupan yang pertama sampai tua bangkai ini. Tsumma yumitukum, kemudian kelak dia akan mematikan kalian. Kematian yang kedua yang Allah ulang-ulang dalam Quran 3 kali. Surat 3 Ali Imran ayat 185. Surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-35. Surat 29 Al-Ankabut ayat 54. Itu kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Diulang Allah 3 kali tadi. Paham? Tiap-tiap jiwa pasti akan mati. Ini kematian yang kedua. Tsumma yuhyikum. Kemudian dia akan menghidupkan kalian. Kehidupan kedua akan dimulai dengan sangkakala yang kedua ditiupkan. Lihat surat 39. Surat Az-Zumar ayat 68 dan 69. Kemudian kata Allah, ya, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian pasti akan kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya dan diberi balasan atas apa yang kalian perbuat sepanjang hidup kalian. Yang pertama. Jelas? Jadi kita sedang menunggu datangnya kematian yang kedua. Dan sedang mengisi, ya, jawaban kelak untuk kehidupan yang kedua. Karena bagaimana Anda memberi jawaban pada pertanyaan Allah di kehidupan yang kedua, bagaimana Anda mengisinya hari ini? Ya, maka keberhasilan kehidupan yang kedua ditentukan oleh kehidupan yang pertama. Makanya Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat 67 Al-Mulk ayat 2. Allah jadikan kematian kehidupan yang 2 kali tadi liyabluwakum, agar dia menguji kalian. Siapa yang paling bagus amalnya di antara kalian? Itulah sunnatullah. Suka tidak suka, senang tidak senang, pasti qaid. Paham? Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa dia menjemputmu? Sebab antum kalau diminta rela mati pasti nggak mau kan? Oke, kalau Allah minta kesadaran mati, lu mau nggak? Siapa angkat tangan mau mati duluan coba? Ya, karena pada hakikatnya semua orang ingin lari dari kematian. Lihat surat 62 ayat yang ke-8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian kalau kalian ingin lari darinya, sungguh dia pasti akan datang menemui kalian. Berarti kita dijemput bukan? Ya, dia menemui kalian. Ya, atau di surat yang keempat An-Nisa ayat 68 kata Allah, ya, kata Allah apa? Kematian, walau kuntum fi buruji musyayyadah. Seandainya kalian punya benteng-benteng yang kokoh, berlindung di balik itu, kematian pasti datang menemui kalian. Makanya kematian akan datang menjemput kita. Itu alasan kenapa saya menggunakan bersiaplah sebelum dia datang menjemput. Karena tidak ada kerelaan kita untuk mau mati. Tidak ada orang yang ingin mati kecuali karena apa?
Susah hidup, frustrasi bukan? Ya, ini matinya karena susah bukan? Tapi karena sudah siap menghadapi kematian, nggak ada yang mau kan? Maka saya katakan sebelum dia menjemputmu. Itu dalil yang kedua tadi. Ya, tadi kata Allah di surat 62, surat Jumat ayat 8, ya, dan surat 4 An-Nisa 68 tadi. Ya, bahwa kematian itu akan datang menemui kita. Dalil yang ketiga, bahwa kematian akan datang menemui kita. Surat yang ke-6 Al-An'am ayat 61 di kalimat yang kedua. Hatta idza hadara ahadahumul mautu tawaffathu malaikatu, ya, wa hum la yufarritun. Kalau sampai datang ajal seorang dari mereka, maka malaikat akan mewafatkannya. Berarti malaikat yang mendatangi kita bukan? Malaikat pasti akan datang mendatangi kita. Maksud ayat tadi, surat 6 ayat 61 sama dengan surat 32. Surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ayat tadi menjelaskan kita dijemput malaikat bukan? Dijemput paksa lagi. Pasti nggak ada rela kan? Jelas? Atau lihat surat yang ke-6 ayat 158. La yanzuruna illa ayyatum malaikah. Tidak mereka tunggu-tunggu kecuali datang malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa, memisahkan dari jasad mereka. Kita sedang nunggu bukan? Tapi antum nggak merasa menunggu kan? Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Go to hell gitu loh. Jelas ya? Itu alasan kenapa dia menjemput. Dalilnya. Nah, tadi saya katakan persiapkan diri. Karena dia pasti datang. Suka, tidak suka, senang, tidak senang. Ya, karena kita pasti mati. Apa kata Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam? Di surat 39 Az-Zumar ayat 30. Innaka maitun fa innahum maitun. Sungguh Muhammad, engkau pasti mati. Maka mereka pun engkau pasti akan mati. Logikanya apa? Kita ini hidup gak terlalu banyak guna juga kan? Yang paling berguna Rasulullah bukan? Beliau lebih layak hidup selamanya bukan? Beliau aja meninggal, apalagi antum. Jelas? Kalau orang sepenting itu aja mati, apalagi kita. Lebih layak mati bukan? Tukang bikin onar, tukang bikin masalah, ya, kufur nikmat dan semacamnya, lebih layak mati daripada Rasulullah SAW. Kalau beliau saja mati, apalagi kita mati. Nah, pertanyaannya adalah, sudah bersiapkah kita jika kematian itu datang? Saya rumuskan dalam sebuah filosofi yang sederhana, yang saya namai dia dengan filosofi apa-apa. Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah Anda tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa dan kelak pasti terjadi apa-apa, demi Allah engkau pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu sudah tidak mungkin berbuat apa-apa. Coba diulangi. Coba diulangi bahasa saya tadi. Bisa enggak? Namanya filosofi apa-apa ya. Nah, saya ulangi loh. Nanti diulangi lagi ya. Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Jika Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah Anda tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak mempersiapkan apa-apa dan kelak pasti terjadi apa-apa, demi Allah engkau pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda sudah tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Coba diulangi. Antum kelihat, saya pengen uji antum cerdas, emang secerdas yang saya lihat enggak? Coba diulangi. Ternyata antum sudah cerdas yang saya lihat ya. Tampangnya aja cerdas, ternyata tidak secerdas yang saya kira.
Jadi saya tidak suudzon dong. Survei membuktikan Anda tidak secerdas yang saya lihat. Ya, jangan tersinggung ya, kan saya nggak suka basa-basi tadi. Karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mampus loh. Nah, kenapa demikian? Alasan pertama apa? Kematian itu menghalangi kita daripada niat yang baik. Saya tanya, antum pengen jadi orang salih nggak? Pengen masuk surga nggak? Mungkinkah semua bisa diwujudkan kalau sudah datang kematian? Nggak mungkin. Itu alasan pertama ya. Kenapa kita persiapkan diri sebelum datang tidak apa-apa? Karena kematian adalah pembatas antara seseorang dengan harapan. Lihat surat 63. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyib ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, bersegeralah kalian berbuat kebaikan, bersegeralah persiapkan apa-apa sebab kematian menghadang kalian. Lalu dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, andaikan aku dikasih waktu dikit aja. Anu kalau maksa begitu modelnya kan? Terutama ibu-ibu kan? Betul? Andaikan dekat tuh dikit aja, sebentar aja. Fa'asaddaqa, aku pasti bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku pasti berusaha menjadi orang salih. Ini tell me bukan? Tell me telat mikir bukan? Mikirnya telah koit. Gak ada gunanya kan? Jadi kematian adalah pembatas antara manusia dengan harapan dan keinginan tadi. Keinginan bersedekah, keinginan yang baik bukan? Keinginan ingin beramal, menjadi orang salih, keinginan yang baik bukan? Yang menghalanginya adalah kematian. Lihat surat 23. Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza hadara ahdahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia berhasil dalam kekufurannya, kemaksiatannya, kefasikannya, sampai datang kematian menemuinya. Dia berkata, Tuhan, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat kebaikan. Aku bisa mempersiapkan amal yang dulu aku abaikan karena berbagai kesibukan saya mengejar dunia ya Allah. Dahulu sekolah di SMP 68, SMA 68, ya, kuliah, nikah, ngurusin ini, urusin anak, nggak sempat beramal. Please deh, ya, beri aku kesempatan yang kedua. Kata Allah, kalla, sekali-sekali enggak. Innaha kalimatun huwaqa, itu kan igawannya lo. Itu halu lo. Jelas? Sekali-kali tidak. Ini hujah syariah. Kematian menghalangi manusia dari keinginan. Antum ketika mulai hijrah, prosesnya lama enggak? Betul ya? Kelihatan sih muka lambat gitu loh. Ya? Nah, atau antum lihat orang, hari ini kalau diajak kepada kebaikan, aku belum dapat hidayah katanya. Ini namanya blow on, Bu. Hidayah itu nggak ditunggu, yang ditunggu yayat hidayat. Yang ditunggu taufik hidayat atau hidayat nur wahid. Hidayah Allah dikejar. Paham? Kalau diajak kepada agama, tunggu masih muda. Nanti di mahsyar baru minta kembali ke dunia. Tujuannya cuma satu, ingin memperbaiki agamanya. Lihat surat 14. Surat Ibrahim 42, 43, 44. Ya, apa kata mereka ketika di mahsyar? Ya, qala rabbirji'un. Ya Tuhan, andaikan laula akhartani ila al-qarib, wahai Tuhan, andaikan kami dikembalikan ke dunia, kami pasti mengikuti semua perintahmu ya Allah. Ya, wa nattabi' da'watak, kami ikuti semua apa yang engkau dakwahkan, apa yang engkau minta. Dan kami pasti mengikuti rasul-rasulmu ya Allah. Kami tidak akan mengabaikan sunnah-sunnah nabimu ya Rasulullah. Ya,
Nanti kalau diajak ke sunnah, hari gini suruh pakai sunnah, enggak kali. Apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama, kita bisa go to hell gitu loh. Ya, apa kata iblis? Mantap. Anggota kelabimu platinum loh. Na'udzubillahi min dzalik. Di masyar. Minta kembali ke dunia untuk apa? Hanya memperbaiki agamanya. Ya, kalau tadi memperbaiki amalnya, ini memperbaiki agamanya. Lebih tinggi lagi bukan? Ingin memperbagus agamanya, mengikuti firman Allah, mengikuti sunnah Nabi. Tapi kata Allah, dulu kamu menghayal nggak bakal koid kan? Sekarang baru lu sadar nggak bakal balik lagi, baru minta tuntutan kan? Jadi ini hujah syariah. Kematian menghalangi kita dari keinginan yang baik. Semua tadi keinginan baik bukan? Kembali ke dunia buat apa? Jadi anggota legislator? Enggak kan? Kembali ke dunia untuk jadi artis? Enggak juga kan? Tidak untuk melanjutkan kesuksesan duniawi kan? Tapi mempersiapkan akhiratnya lebih baik kan? Keinginan baik bukan? Tapi apa kata Allah? Lo kali gue enggak. Itu kan hayalan lo, kemana aja lo selama ini? Gue udah kasih lu kesempatan umur panjang. Lihat surat 35 ayat 37. Yastakhiruna biha. Ketika Allah tidak beri lagi peluang dan kesempatan, apa kata bertedalnya? Ya Tuhan, kembalikan kami ke dunia. Kami pasti berbuat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kami tidak akan seperti yang dulu lagi. Apa kata Allah? Bukankah aku sudah panjangkan umurmu? Aku udah ketemu kesempatan. Kenapa baru menyesali sekarang? Kemana aja lu selama ini? Ini ayat-ayat menyadarkan kita untuk tidak menunda-nunda amal. Dan tidak menunda-nunda persiapan menjelang kematian. Itu catatan pertama. Alasan pertama. Apa yang sudah kita persiapkan? Persiaplah. Kenapa? Karena kematian adalah penghalang antara manusia dan keinginan. Yang kedua, hanya dua kemungkinan kita menghadapi kematian. Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ibu-ibu pengen yang mana? Woi jawab. Lo manusia apa orang-orangan sawah? Nah, kita pasti pengen lebih baik dong. Pertanyaannya, emang kebaikan kematian itu ujung-ujung? Enggak juga, keles. Dipersiapkan juga kali. Jelas? Perlu dipersiapkan. Tidak bisa datang ujung-ujung. Karena menjelang menuju kematian ada persiapan. Apakah posisinya su'ul khotimah, buruk atau khotimah? Kedua-duanya tergantung bagaimana kita mempersiapkannya. Contoh dalil tentang kematian yang buruk, mengerikan loh. Coba lihat surat 16. Ayat yang ke-28. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Itulah mereka orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim terhadap diri-diri mereka. Di ayat ini Allah tidak menerangkan bagaimana cara matinya. Allah terangkan di surat 6 ayat 93 di kalimat yang kedua. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut basitul malaikatu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah ngerinya Muhammad, andaikan engkau melihat orang-orang berdosa ketika menghadapi sakitnya sakratul maut, di mana malaikat memukul dengan tangan-tangan malaikat seraya berkata, keluarkan nyawamu sendiri. Mengerikan gak bu? Yang pukul tuh malaikat. Tangan malaikat tentu beda sama tangannya Elias Pikal loh. Antum kalau di jeep sama kirinya lihat kira mampus gak loh? Kira-kira bapak-bapak mati gak? Siap menghadapi jeepnya Elias Pikal yang kiri gak? Lah gimana kalau malaikat yang gebukin? Masya Allah. Ya? Atau lihat surat 8. Ayat 50 dan 51. Kematian yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya bu. Kita menginginkan kematian yang indah. Ya.
yang disebut oleh Allah di Quran surat 89. Surat siapa? Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dijelaskan oleh Nabi dalam Musnad Imam Ahmad dari Bara bin Azib radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini. Apa kata Nabi? Ketika kami mengantar jenazah, Nabi duduk di atas kuburan lalu bercerita kepada kami, andaikan yang mati itu seorang mukmin, maka Allah mengutus malaikat pendahulu dari surga. Tadi Allah bilang apa? Di surat 6 ayat 61, diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami kan? Berarti yang menemani kematian kan satu malaikat maut aja kan? Yang surat 32 ayat 11 kan? Tetapi Allah bilang di 61 malaikat-malaikat kami. Pertanyaan, kok di sini bilang satu malaikat? Di surat 32 As-Sajdah ayat 11 satu malaikat? Ya, surat 6 ayat 61 surat Al-An'am malaikat-malaikat kami. Gimana ceritanya? Jadi sebelum datang malaikat maut, Allah mengutus malaikat penggiring dulu. Tergantung nasib Allah. Kalau orang mukmin calon penghuni surga, maka malaikat penggiringnya dari surga. Maka berdiri sepanjang mata memandang dan menghibur apa? Apa kata mereka? La takhaf wa la tahzan. Jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Biasa kata takut dan sedih itu berkaitan dengan apa? Takut berkaitan dengan apa yang didatangi kan? Sedih berkaitan dengan yang ditinggal bukan? Jangan takut menghadapi akhirat. Dan jangan sedih meninggalkan orang-orang yang mencintaimu. Nggak ngaruh, nggak ngefek juga. Nggak bisa nolong lo juga. Jelas? Maka datanglah malaikat maut kemudian mencabut nyawanya. Jadi para malaikat penggiring itu dari hadis tadi membawa loyang emas dari jannah. Kafan dari jannah. Menyawangi dari jannah. Kemudian ketika malaikat maut datang dan mencabut nyawa. Sebagaimana kata Allah tadi di surat 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maka dicabutlah nyawa. Malaikat itu berebutan. Mengambil roh orang-orang mukmin tadi untuk meletakkan di loyang berkafan tadi. Kemudian dibungkus dengan rapi dan dinaikkan menuju Allah Jalla Jalaluh. Dari tiap langit mendapat pujian dari malaikat. Oh, siapa yang mewangi itu? Sampai datang menemui Allah di langit yang ketujuh, kata Nabi dalam hadis tadi. Ya, dan kata Nabi, letakkan catatan di Illin. Catatan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kembali ruhnya kepada jasadnya di tanah. Karena dari tanah mereka diciptakan, dari tanah mereka hidup, dari tanah juga mereka dihidupkan kembali. Maka kembalilah dia untuk menghadapi fitnah kubur. Faham anak-anak? Dan ini mesti dipersiapkan. Tidak ujuk-ujuk. Untuk mendapatkan itu, antum mau jadi juara aja butuh pelatihan banyak bukan? Masa ada prestasi tanpa usaha? Enggak kali. Di mana-mana orang berhasil mesti berusaha bukan? Sebab Allah menjadikan hasil, tidak pernah Allah jika tanpa usaha, tidak. Allah pastikan hasil kalau usahanya sungguh-sungguh. Lihat surat 29 ayat 69 ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana innallaha ma'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami. Syaratnya dua. Ikhlas dalam beribadah dan sungguh-sungguh. Lanahdiyanna subulana. Kami pasti bukakan pintu-pintu hidayah kepada jalan-jalan ketaatan itu. Innallaha ma'al muhsinin. Dan Allah sedang bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya butuh adanya upaya. Baru diberi kemudahan. Yang enggak kali menghayal kemudian bisa mati husnul khotimah. Ya. Enggak ada ceritanya diam-diam. Tidak berbuat apa-apa. Tiba-tiba mati husnul khotimah. Enggak lagi. Semoga matiku tersenyum. Lo sama dengan orang kafir. Nanti matinya rif. Rest and peace, orang digebukin kok rest and peace, gimana ceritanya? Orang bertanya pada saya,
tadi subuh di sebuah kajian. Ustadz, apa hukumnya kita pesan kuburan di Sandigohil? Nggak masalah, tidak ada larangan, silakan. Tapi nggak usah mikir di mana Anda dikuburkan, di mana nasib Anda di balik kubur. Yang ditanyakan itu di konsen kan? Faham? Dikuburkan di mana nggak penting kan? Bukan urusan lo juga udah mati. Faham? Yang perlu Anda pikirkan nasib pun di balik kuburan digebukin apa enggak? Karena dua alasan. Nabi tidak mungkin diazab, tapi setiap sholat tidak salam. Sampai beliau minta doa 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Kalau manusia tidak akan disentuh azab saja berlindung, gimana lo? Faham anak-anak? Jawab aja ya cikgu, anggap aja Anda Ipin Upin lah. Jelas ya? Jadi jangan bertanya di mana Anda dikuburkan, urusan mikir, bukan urusan kita. Di mana Anda dikuburkan orang hidup. Lagian belum tentu juga waktu mati ada yang kubur. Siapa tahu kita kena bencana mati semua sama-sama kan. Paham? Yang jadi pertanyaan konsentrasi kita, sesudah kubur gimana nasibnya? Itu dalil pertama. Nabi berlindung dari azab kubur. Apalagi kita. Yang kedua, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu udah dipastikan masuk surga loh. Saya bayangkan kalau alumni 68 ini di jam suka pasti bilang nggak ngaji lagi. Ayo ngaji yuk. Lo aja deh, gue kan udah jaminan masuk surga. Apa juga ngaji. Gak ada jaminan, dia belagu. BB, bodoh belagu namanya. Ya. Coba lihat, Utsman bin Affan termasuk 10 yang dijamin masuk surga. Yang ketiga jaminannya dari Nabi SAW. Tapi setiap melihat kuburan pasti menangis. Dan Nabi mengatakan apa? Kuburan satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ya, satu taman dari taman-taman surga. Siapa bisa lolos darinya azabnya, maka kelak diselamat sampai di penghujung perjalanan hidupnya. Siapa azab di kuburnya, selanjutnya akan terasa berat. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jenggotnya lebat daripada antum, tapi nangis sampai jenggotnya basah hanya karena melihat kuburan. Para sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, kami tidak melihat menang kita bicara soal surga dan neraka. Tapi kami selalu melihat engkau menangis ketika melihat kuburan. Maka bawa hadis tadi. Ini orang-orang yang dijamin masuk surga. Gimana kita yang masih belum daftar, belum terakreditasi. Tadi Utsman sudah terakreditasi bukan? Calon penghuni surga bukan? Nabi sudah pastikan tidak mungkin orang masuk surga sebelum Nabi kan? Tapi berlindung dari azab neraka. Gimana kita? Menurut antum kita lebih layak di mana? Kondisi kita hari ini lebih layak masuk surga atau neraka, Bu? Itu hayalan. Realitanya kayaknya lebih condong ke neraka deh, Masya Allah. Bersangka buruk pada diri, bersangka baik pada Allah Jalla Jalaluh. Kata Allah apa? Wala tusakku anfusakum. Surat 53 ayat 32. Surat An-Najm. Wala tusakku anfusakum. Jangan merasa dirimu telah suci. Wa alamu biman ittaqa. Allah yang paling tahu sampai bertakwa untuk kalian. Maka posisikan kita bahwa kita masih di neraka. Jangan merasa diri suci dulu. Karena gue masuk surga loh. Apa kata iblis? Kata Allah, wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa dirimu telah suci. Huwa alamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Jadi catatan kita ada di sisi Allah. Bersangka baik pada Allah. Bersangka buruk pada diri sendiri. Kalau kita bersangka buruk, berusaha menjadi lebih baik bukan? Tapi kalau merasa diri udah lulus gak belajar, itu namanya bongot, bodoh, ngotot namanya. Itu namanya sengot, sesat, ngotot. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bersangka baiklah pada Allah, karena Allah tidak mungkin mengingkari Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janjinya. Tapi bersuudzon kepada diri bahwa diri ini belum layak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk meraih surganya Allah Jalla Jalaluh. Dan surganya Allah nggak gratis. Faham? Jadi sekali lagi nggak usah nanya di mana Anda mati, nggak usah nanya juga. Ya, bagaimana Ustadz? Saya booking kuburan, nggak masalah. Tapi jangan yakin lu bakal mati di Jakarta.
Karena Allah katakan di surat 31 Luqman ayat yang ke-34, perkara gaib yang kelima apa? Wa ma tadri nafsun fi air abdin tamut. Tidak seorang pun tahu dengan pasti bagaimana dimatikan, bukan? Jadi kalau ingin kuburan silahkan. Tapi jangan yakin engkau mati di tempat di mana kamu beli kuburan. Karena kata Allah, wa ma tadri nafsun bi air abdin tamut. Tidak seorang pun tahu dengan pasti di bumi mana dia akan dimatikan. Siapa tahu Anda sudah beli kuburan, pulang ke Palembang, mampus dari Palembang sana. Matilah di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah dimanapun, nggak masalah Pak. Di mana kita diwafatkan, di mana kita dikuburkan, nggak penting, bukan pikiran kita. Urahkan kepada Allah. Kenapa? Hidup ini bukan mengikuti apa yang kita inginkan, tapi hidup ini mengikuti apa yang Allah takdirkan. Nggak usah menghayal. Orang udah dicatat semua dari 50.000 tahun Allah ciptakan langit dan bumi kok. Ngapain dipikirin? Bukan urusan Allah juga. Ya, teman-teman saya orang Ambon tanya, Ustadz, emang Ustadz suka mati di Jakarta ya? Bukan urusan gue. Itu urusan Allah. Di mana gue mati? Urusan Allah udah dicatat kok. Saat itu pada Allah udah tahu saya akan dimatikan di mana, bukan? Yang concern saya ketika gue mati muslim apa kafir, dalam keadaan baik atau buruk, surga atau neraka, itu aja concernnya. Diazab atau tidak diazab, kan masalah itu kan? Jangan tanya di mana Anda diwafatkan, bukan urusan lo juga. Ya, emang malaikat pernah deal gitu, lo mau mati di mana? Di Palembang, ragu tapi nyogok dulu deh. Ya enggak kali. Ya, emang lu pikir malaikat kayak hakim kita, HAKIM, hubungi aku kalau ingin menang. Ya, atau lu pikir malaikat kayak jaksa, JAKSA, jika Anda kebingungan sogok aku. Iya, Allah. Karena realitasnya ada yang begitu, nggak semua nakal, tapi ada gitu, bukan? Ada jaksa yang menerima sogokan, bukan? Berarti moralnya JAKSA. Jika Anda kebingungan, sogok aku. Ada hakim terima sogokan nggak? Namanya HAKIM. Hubungi aku kalau ingin menang. Malaikat tidak demikian. Tidak ada deal-dealan. Ya, malaikat itu la ya'sunallaha ma'amarahum. Tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah. Jadi tidak bisa diajak kong kali kong. Gue pengen mati di kampung bapak gua. Ya nggak jadi. Bukan itu kata malaikat. Sorry, di catatan lu mati di sini. Imam Ahmad dalam kitab takdir. Sama Ibnu Majah dalam kitab takdir. Kitab sunnah. Wajibnya beriman pada takdir. Jika Allah telah menuliskan sebuah tempat ajal seorang hamba, Allah akan jadikan dia berurusan di tempat lo, diwafatkan di sana. Jadi berarti di mana kita mati urusan Allah, bukan? Kita hanya berusaha mempersiapkan kematian yang baik. Faham anak-anak? Usahakan agar tidak diazab dikubur. Di mana dikuburkan masalah lo. Di mana lo dikuburin, mau di bivak kek, menteng luar, menteng dalam, gak ngaruh juga. Paham? Pastikan ada gak digebukin dikubur lo. Jelas? Dan ini perlu kita persiapkan sematang mungkin. Dengan apa? Tentu dengan ilmu. Ya, dan ilmu itu adalah agama. Lihat surat 30 ayat yang ke-43. Tidak ada pilihan kecuali faham agama. Kata Allah dalam Quran surat 30 Ar-Rum ayat 43. Fa'aqim wajhaka lidinil qayyim min qabli ayati ma radallahu minallah yauma idzi yasaddaun. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Sebelum datang satu hari dari Tuhan yang tidak dapat kamu tolak. Bisa nolak mati enggak? Yauma idzi yasaddaun. Dan pada hari itu kalian terpisah. Secinta apapun suami Anda, dia cari bini baru. Dia nggak mungkin mani lu di kuburan loh. Ya, jadi bapak-bapak kalau meninggal hartanya banyak, bini cari brondong loh. Ya.
Dia tidak akan menemanimu. Terpisah. Yauma idzi yasaddaun, kata Allah. Pada hari itu manusia akan terpisah. Artinya apa? Kita bisa meraih kebaikan hanya dengan agama, bukan? Yaitu dengan faqih, dengan kefakihan. Hadits Bukhari, kitab Al-Ilmu, bab qaulun Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan. Apa kata Nabi SAW? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Pertanyaan, mungkin fakih nggak kalau tafakuh nggak belajar? Ya, antum belajar aja, catat aja. Antum kan penyakitnya tatatannya rapi, ingatannya rapuh, bukan? Betul? Saya yakin antum catatannya rapi, tapi ingatannya tidak serapi catatan, kan? Penyakit antum catatannya rapi, ingatannya rapuh. Bagus catatannya, buruk ingatannya. Itu ngaji loh, bisa lupa. Apalagi usia antum, usia PI, pikiran hilang-hilang, bukan? Ya, sebentar lagi PDI, penurunan daya ingat, bukan? Ya, bertambah lagi PDIP, penurunan daya ingat parah. Ya, terus ya. Maka belajar beragama itu persiapan terbaik menghadapi kematian. Yang kedua, mentauhidkan Allah, memurnikan tauhid. Faham? Istiqamah di atas tauhid. Karena jaminan kematian yang indah hanya ahlu tauhid. Lihat surah 41 ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang menyatakan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan istiqamah di atas tauhidnya. Dengan catatan tauhid ini tidak boleh dicampur dengan kesyirikan. Surat 6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman dan tidak mencampur imannya dengan syirik. Allah pastikan dua hal, hidayah dan aman. Salah satunya aman dari sakitnya sakratul maut. Tanazzalu alaihi malaika, Allah turunkan malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Takut berkaitan dengan kehidupan akhirat akan didatangi. Sedih meninggalkan orang-orang dicintai, Allah hilangkan itu. Ya, yang kata Allah, wa naza'na fihim sudurun ghil. Allah hilangkan dari hati kita kesedihan itu. Maka syarat pertama mentauhidkan Allah subhanahu. Jangan campur syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Contoh tatayur. Tatayur syirik kecil, kan? Syirik. Mau dia syirik kecil tetap dosa besar, kan? Kata Allah di surah 4 An-Nisa ayat 48. Di kalimat yang kedua. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa berbuat syirik kepada Allah, dia telah membuat dosa yang besar. Maka jaga kemurnian tauhid, jaga kemurnian akidah, karena itu adalah syarat utama amal kita diterima Allah dan jaminan Allah matinya husnul khatimah. Faham anak-anak? Jadi pertama bekali diri dengan agama, mulai dari tauhid lebih dahulu. Perbaiki akidahmu, karena jaminan husnul khatimah bagi orang yang menjaga kemurnian akidah. Jangan campur syirik. Apalagi ibu-ibu percaya dukun, jangan ya Bu ya. Kalau suami mau selingkuh biarkan saja. Ya, toh bisa cari ganti di dunia, enggak cari surga, enggak ada duanya, surga cuma satu saja di akhirat. Adapun ganti laki gampang saja, kayak ganti baju Bu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu enggak usah ke dukun. Ya, kalau laki selingkuh bilang, enggak usah pakai lakunya, niat dan niatnya di ablung gelas kaca. Untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau dua hati tak meminta? Pulangkan saja ke rumah bapak. Kemana rumah bapak udah digusur tol lagi? Katakan padanya, buat apa cinta kalau tidak seakidah? Kenapa? Saya tanya sama antum, pengen bersama pasangan di surga atau terpisah?
Woi jawab. Pengen dengan anakmu sama-sama di surga atau terpisah? Satu-satunya dengan modal tauhid. Surat 52 At-Tur ayat 21. Alladzina amanu wa tabadzuriyatu bil iman arat alaihim. Orang tua yang beriman dan anak-anak mereka yang beriman, kami masukkan mereka ke dalam jannah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat ini. Maksud ayat ini apa? Andaikan amal orang tua tidak mencukupi mereka masuk surga, anak-anak mereka bisa memberi syafaat kepada mereka dengan syaratnya mereka sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bertauhidlah yang didoakan malaikat masuk surga. Lihat surat 40 ayat 7 dan 8. Alladzina yahmiluna arsya man haulah yusabbihuna birabbihim dan seterusnya. Ya, mereka berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang beriman yang memegang teguh agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 8, Rabbana adkhilhum jannatal lati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Maka yakinkan dirimu di atas agama, di atas tauhid. Yang kedua, berusaha bertakwa. Berusaha sungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita. Apa kata Allah di surah 2 Al-Baqarah 197? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Dan Allah pastikan orang bertakwa matinya pasti indah. Lihat surah 16. An-Nahl ayat 30 dan sampai 32. Ya, qila lil ladzina taqaw ma anzal rabbukum qalu khaira. Dan seterusnya, ya, kepada orang bertakwa Allah bertanya, apa yang Allah karuniakan kepada kalian? Semuanya kebaikan, itu jannah. Di ayat 32 Allah bilang, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Itulah mereka orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Maka bertakwalah kepada Allah dan jangan menunda-nunda. Faham? Karena ibu-ibu ini biasanya lama prosesnya. Saya punya cerita, saya punya murid ketemu saya di Plaza Indonesia. Di tangga ketemu saya, Assalamualaikum Ustadz. Saya jawab, waalaikum. Tersinggung ibu-ibu, Ustadz, kami muslimah kok cuma waalaikum? Gak ada tanda keislaman pada kalian bertiga, gak jilbab juga? Kan Allah suruh jilbab supaya dikenal. Kami murid Ustadz. Murid di mana? Di Tebet, Pak. What? Beneran, serius? Wallah Ustadz, udah berapa lama? 3 tahun Ustadz. Masa 3 tahun gak ada perubahan? Apa kata dia? Proses. Saya bilang, tahu monyet sarimin gak? 3 hari ada perubahan, lo 3 tahun tidak mendingan sarimin. Sarimin monyet keliling tuh loh. Mereka protes, Pak Salim kenapa kami disamakan dengan monyet, Pak? Kan Allah bilang di surat 179 Arab, ketika agama dan intelektual nggak jadi pembimbing, itu sama dengan binatang yang mirip dengan lo kan monyet. Ya? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Lahum azanun la yusmiruna biha. Ulaikal an'am. Ketika agama dan akal tidak menjadi panduan hidup, kata Allah mereka sama dengan binatang. Dan saya tanya, binatang apa yang mirip ibu bertiga secara anatomik? Ya monyet lah. Namanya mamon. Mama monyet namanya. Ya, kalau bapak-bapak namanya babon. Bapak-bapak monyet namanya. Jangan tersinggung loh ya. Masa ngadi 3 tahun gak ada perubahan, Masya Allah. Mendingan monyet. Dilatih 3 hari jadi manusia dia. Ya, jadi cepat. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Surat 3 Ali Imran 133. Cepat
bersegera kepada ampunan dan surganya Allah. Ya, sekali lagi karena kita sedang berkejaran dengan waktu dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Ya, kita nggak tahu di mana kita akan dimatikan. Oleh karena cepat, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegera, berlekas-lekas supaya tidak ada penyesalan sesudah kematian karena tidak ada kesempatan kedua. Paham anak-anak? Kesempatan sekali ini saja. Tidak ada kesempatan kedua. Siapa melewatkannya, kata orang Sunda naon nyahos ya. Ayah didit orang Sunda. Apa kata orang Sunda? Nyahos ya. Itu namanya berokok ya. Menyediakan kesempatan yang Allah berikan. Maka bersegeralah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Saya kira maksud dari tema sudah tercapai ya. Insya Allah antum bisa paham nggak? Saya bicara jelas nggak? Tertangkap nggak? Kalau ditanya bisa jawab nggak? Belum. Kalau antum bilang iya, meyakinkan, tapi saya nggak yakin. Baik, ada pertanyaan nggak? Masih enak dengerin Ustadz itu pertanyaannya Ustadz. Masih enak dengerin sama Ustadz itu loading. Pertanyaannya loading. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sahabat lama saya udah lama menghilang. Ustadz kalian guru pertama nih Sunnah 2008 Ustadz. Masya Allah. Ustadz begini Ustadz. Dulu kita sering dinasihati dengan doa umur 40, ya kan? Nah, sekarang umur kita kan 50. Jadi, bagaimana kita melihat umur sebetulnya Ustaz? Memang kita nggak tahu kapan. Ayah saya udah 80, memang masih, alhamdulillah masih sehat masih. Kita 50-an. Apa yang Nabi Rasulullah wasiatkan untuk kita? Nasihat apa? Mohon nasihat. Baik. Antum lihat surat 46. Surat Al-Aqaf ayat 15. Apa yang Allah ajarkan pada orang usia 40. Hatta idza balaga asyuddah wa balaga 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ada 6 hal ya. Pertama, memupuk rasa syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ada berapa jenis? Nikmat ada berapa jenis? Ini kenapa setannya pada diam? Nikmat jumlahnya banyak. Surat 16 ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi induknya nikmat ada 2, zahiran wa batinan. Surat 31, Luqman ayat yang ke-20 di kalimat yang kedua. Wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Alhamdulillah saya hafal ayat sampai kalimat-kalimat saya hafal. Jadi lo jangan coba-coba nipu gua lo ya. Ya. Dan kami sempurnakan nikmat kami zahir dan batin. Dan nikmat zahir yang paling utama adalah Islam. Paham? Nikmat yang paling utama adalah Islam. Nikmat dada, nikmat batin yang dirasakan dada bukan? Itulah Islam. Surat 6 ayat 125. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah menghendaki dia mendapatkan hidayah, Allah lepaskan dadanya menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Dada adalah batin bukan? Maka beruntunglah antum Allah kasih nikmat Islam. Dan apa kata Allah di ayat 126-nya? Hadza siratu rabbika mustaqima. Dan istabillah jalan Tuhanmu yang lurus. Dan jalan lurus, jalan yang lewat orang yang bernikmat bukan? Siratal ladzina an'amta alaihim.
Surat 1 ayat yang ke-7. Itu jalan orang-orang engkau beri nikmat. Maka mari kita syukuri nikmat Islam ini. Berusaha untuk apa? Menjadi orang Islam yang lebih baik Islam kualitas Islamnya. Islam ilmiah dan amaliyah. Islam ilmiah itu Islam yang berdasarkan Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Islam berdasarkan wahyu, bukan kebiasaan wahyono yang diwariskan kepada anak-anaknya Wahyudi dan Wahyuni. Bukan. Jadi beragama yang ilmiah maksudnya. Ya, karena Islam agama ilmiah. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Beragama dengan ilmu. Faham? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kalau ditanya kenapa mesti sahabat Ustaz? Kenapa dengan pemahaman sahabat itu ilmu syariah? Jawaban pertama apa? Lu pengen testimoni kalau mereka orang paling benar bukan? Dan bahasa orang paling benar akidahnya. Lihat surat 8 ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Sahabat Nabi Muhajir Ansar, mereka orang sebenar-benarnya mukmin. Lahum maghfiratun wa ajrun karim. Bagi mereka Allah pastikan ampunan dan pahala yang mulia. Pengen jadi anggota enggak? Member enggak? Ikuti dia. Jelas? Yang kedua, antum pengen dapat hidayah enggak? Para sahabat orang dijamin atas hidayah. Adapun antum keturunan Yayat Hidayah dari Garut. Para sahabat dapat hidayah. Jadi surat 2151 hasilnya ada di surat 3 Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah jelaskan para sahabat sebelumnya sesat. Tapi ditarbiyah oleh Nabi dengan Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan pemahaman mereka paling benar bukan? Jangan jangan ikuti wali songo, nggak ada jaminan surga wali songo sama dengan kita waiting list. Coba tunjukkan pada saya mana jaminan wali songo pasti masuk surga. Cari saya berbulu rontok lagi ada dalil. Ada bersama dijamin. Faham? Allah jamin mereka adalah orang-orang diberi hidayah, ikuti mereka. Maka pertama kita bersyukur nikmat Islam. Yang kedua apa? Berbakti kepada kedua orang tua jika mereka ada. Ya, tadi kata Allah, dan nikmat atas orang tua kami ya Allah. Berbaktilah. Karena apa kata Abu Darda ketika seorang pemuda datang kepada beliau, wahai Abu Darda, hadits Imam Ahmad, bab kitab orang yang banyak berhadis, hadis dari penduduk Kufah, Abu Darda. Seorang pemuda datang kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, ibuku ingin aku menceraikan istriku karena tidak ridha dengan istriku. Apa kata Abu Darda? Aku tidak di posisi menyuruh mempertahankan atau menceraikan. Tapi aku ingin menghabarkan kepada sebuah hadis dari Nabi SAW. Orang tuamu adalah pintu tengah dari pintu-pintu surga. Jika kau mau jaga, ya kau lepaskan dia. Lepaskan pintu surga. Maka pemuda itu kemudian melepaskan istrinya demi mendapatkan keridhaan ibu. Menunjukkan berbaktilah pada ibu kita. Jika ibu kita masih ada, orang tua kita masih ada. Kalau sudah tidak punya ibu, saudara ibu. Hadis Abu Daud. Ya, seorang datang kepada Nabi. Ya Rasul, aku berbuat dosa besar ya Rasulullah. Gimana caranya? Kata Nabi, bertaubatlah supaya Allah mengampuniku apa? Nabi tanya, kamu masih punya khalah enggak? Punya bibi dari ibumu enggak? Ada ya Rasulullah. Berbaktilah kepada si Allah mengampuni dosamu. Menunjukkan berbakti kepada orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa an a'mala salihan tardah. Berusaha beramal dengan amal yang Allah ridai. Satu amal Allah ridai syaratnya dua. Harus ada dasarnya dari syariat. Ya, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal dengan sesuatu tidak akan berarti ditolak.
Jadi pastikan amalmu di atas sunnah. Faham? Sebab Allah tidak mungkin meridai amal kecuali yang dia syariatkan. Dan pensyariatan sumbernya hanya dua saja. Kitabnya dan nabinya. Faham? Jadi tidak ada. Kan baik, apa salahnya sih? Apa kata iblis? Namanya apa? Safira, sahabat Fir'aun namanya. Jadi orang menjadikan akal ukuran kebaikan. Apa kata iblis? Lu persis Fir'aun. Coba lihat apa kata Fir'aun ketika menolak dakwah Musa. Lihat surah 40 ayat 29 di kalimat terakhir. Qala Fir'aunu ma urikum illa ma'ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Saya tidak mengemukakan pendapat kecuali apa saya anggap baik. Jadi kalau antum bilang, kan baik, apa salahnya sih? Apa kata iblis? Kelabing sama Fir'aun loh. Namanya Safira, sahabat Fir'aun namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dan saya tidak memberi petunjuk kebenaran. Sesat ngotot bukan? Pastikan di atas kebaikan. Sebab tidak ada kebenaran kecuali yang diajarkan Muhammad. Kata Nabi apa setiap khutbah Jumat? Fa inna asdaqal hadits kitab Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau Anda di atas sunnah, kata malaikat pasti pas. Dia di atas sunnah, kata malaikat nomor tidak dikenal. Capek deh. Masa Nabi bilang tertolak, kita kan baik, apa salahnya sih? Apa kata iblis? Safira loh. Sahabat Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua ikhlas. Ya, kalau selesai sunnah ikhlas, itu amal yang Allah ridai. Biar sedikit. Imam Muslim meriwayatkan kata Nabi apa? Allah mencintai, menyenangi hamba yang amalnya sedikit tapi kontinu. Dawam sedikit nggak apa-apa. Ya. Dan kata Allah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kemampuan. Surat 64 atau Ghabun ayat 16. Kalau nggak bisa tahajud, duha misalnya. Tidak bisa duha, minimal rawatibnya dijaga misalnya. Ya. Karena kata Allah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa sekemampu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, jangan ditanya, lo kenapa nggak sholat sunnah? Nggak penting, muka lo yang nggak penting. Masa syariat nggak penting? Yang benar aja dong. Ya, dulu dosen saya kalau habis sholat saya tanya, Ustadz kenapa nggak sholat? Nggak penting sholat sunnah, makwa bapak yang nggak penting. Masa Allah syariatkan nggak penting, bapak yang nggak penting. Maka saya dianggap mahasiswa jutek. Lo jadi laki-laki kok jutek? Emang jutek, jujur intelek. Jelas tak? Yang nggak boleh judes, jujur dari setan. Wa an amal sat. Yang ketiga apa? Mempersiapkan generasi lebih baik dari kita. Wa fi dzurriyyati, dan karuniakan anak-anakku juga saleh. Yang keempat, apa itu? Kita juga mempersiapkan generasi yang saleh. Anak itu aset bukan? Laki itu mitra. Kalau cocok lanjutkan. Kalau nggak cukup sampai di dia itu anak orang. Anak sendiri itu aset loh. Jelas? Sebab kata Nabi, mata benu Adam in kata amalu illa min salatin. Bila mata putus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya anak bukan? Bukan suami kan? Dia cari bini lain. Ya dulu ibu saya kalau suruh saya sholat saya suka protes. Mami kenapa suruh anak? Kenapa nggak suruh laki? Dia anak orang bukan anak saya. Dan kata Nabi muru auladakum bukan muru azwajakum. Ya kalau Allah suruh pukul anakmu kalau nggak sholat bukan lakimu. Lagian dia mitra nak. Kalau cocok lanjutkan, nggak cukup sampai di sini. Tapi you kan asetku kata ibu saya. Ya, yang saya jaga itu aset. Mitra bisa diganti, aset susah diganti. Jaga aset anak-anak. Jelas? Di usia 50, jangan ninggalkan anak jadi beban. Sebab kalau anak-anaknya durhaka, ibu termasuk masuk pada wilayah multi marketing dosa bukan? Kan anak itu dosa kan gak dididik bukan? Ya lu nanggung dosa lama tahu beranak gak tahu didik. Yang membedakan lu sama kami kan mendidik. Kalau cuma sekedar beranak gak mendidik, apa bedanya lu sama kami? Masih jagoan kami, kali lagi kan 3 lo, lu 1 aja gak didik lo.
Apa kata kambing, mendingan gue daripada lo. Anak gue bisa dikorbanin Idul Adha. Anak lo ngapain juga? Narkoba juga? Paham anak-anak? Mempersiapkan generasi kita lebih baik. Yang kelima, ini tubtu ilaika. Perbaharui taubat kita. Perbanyak taubat. Di usia 50. Antum kan namanya 50, 40 uji usia jina-jina. Dulu namanya ulil, usia liar-liar. Saya bayangkan antum waktu sekolah di 8, Masya Allah liarnya luar biasa loh. Di rukyah pun setannya tidak lari-lari loh. Kelihatan masih ada sisa-sisanya masalahnya. Maka bertaubatlah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, sebab Nabi apa? Ana yauman taubat mi'atu marrah. Saya sehari taubat 100 kali. Masya Allah. Padahal ada jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau manusia yang dapat jaminan surah 48, surat Al-Fat ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi. Saja bertaubat sehari 100 kali. Lagi mana kita? Masalah mata jelalatan, ya Allah, apalagi ibu-ibu kan banyak dosa mulut bukan? Ibu-ibu kan imagi, ya ikatan majelis kibah. Imagi itu ibu-ibu majelis ribah, iwapi, ikatan wanita penyebar isu. Ya, PKK perempuan kasak kusuk. Tapi bukan ibu di sini, ibu tempat lain. Insyaallah ini kan lumayan tadi udah dirukyah kan. Maka bertaubat kepada Allah, perbagus taubat kita. Ya, terus tiap hari kita perbuat taubat kita kepada Allah. Yang terakhir apa? Memperbaiki kualitas keislaman kita. Wa inni minal muslimin. Yang kelima, yang keenam apa? Memperbaharui dan memperbagus kualitas keislaman kita berdasarkan petunjuk Islam yang benar. Bukan Islam tradisi. Islam yang Allah ajarkan, Islam yang Allah ajarkan kepada Nabi ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jangan Islam berdasarkan tradisi. Ya, sebab kebanyakan kita kalau dikasih tahu ini loh hadisnya, tapi kan bapak-bapak saya dulu gitu loh. Apa kata iblis? Lu go banget loh. Lanjutkan bersama kita bisa. Surat 31 ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna aba'ana awalau kana syaitanu yad'u ila adzabi sa'ir. Kalau dikatakan mari ikut Quran, ikut sunnah, cukup bagi kami ikuti tradisi bapak-bapak kami. Kami kan orang Indonesia, anus, agama Nusantara. Bukan Islam Nusantara, anus, agama Nusantara. Tahu anus? Najis semuanya itu. Faham? Islam di sini Islam diajarkan Nabi. Islam yang dianut oleh orang-orang yang dijamin keislamannya. Islam yang kata Allah kepada para sahabat, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ada 6 hal tadi ya. Mensyukur setiap nikmat, terutama nikmat Islam, berbakti kepada orang tua, beramal dengan amal yang Allah ridai, walaupun kecil tapi continue. Yang keempat, mempersiapkan generasi lebih baik. Andaikan amal kita mencukupi, ada advokatnya, anak-anak yang saleh. Ya. Yang kelima, perbagus taubat kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kelima, keenam, perbagus kualitas keislaman kita. Islam yang ilmiah dan amalia. Islam yang ilmiah bukan berdasarkan kebiasaan. Bukan Islam berdasarkan logika. Ya, namanya logika setan. Setan nantang Allah pakai logika bukan? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari pakai logika bukan? Yang ciptakan iblis sama Adam siapa? Yang tahu siapa yang paling baik siapa? Allah kan? Tapi iblis merasa dirinya baik bukan? Jadi kalau ibu bapak dikasih tahu dalil, kan baik. Apa salahnya sih? Kayak setan bunting infeksi loh. Reaksi. Ya? Ini namanya setan bukan? Udah ngomong panjang lebar. Dulu saya punya dosen kalau ngomong logis enggak? Logis Pak, logika setan Pak. Ya, logis itu apa? Logika setan. Yang pertama menantang Allah dengan akal siapa?
Mau daftar Bu, namanya persetan, perempuan-perempuan setan. Mau daftar Bu? Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau perempuan namanya persetan. Persetan itu apa Bu? Perempuan-perempuan setan, bukan setan, setan. Na'udzubillah min dzalik. Perbagus 6 hal tadi ya. Di usia 40, apalagi 50, Masya Allah. Ya, antum sudah melewati finish bukan? Mestinya udah lebih baik bukan? Artinya kalau 40 batas finish, antum sudah lewati finish bukan? Alangkah bodohnya kalau tidak mendapat piala bukan? Ya, jelas ya? Jadi mari kita berusaha. Ya, pertama tadi saya ulangi mensyukuri nikmat Allah, menjadi anak yang baik buat kedua orang tuanya, beramal dengan amalan yang baik untuk dirinya. Keempat, mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi aset yang ditinggalkan. Yang kelima, memperbagus taubatnya kepada Allah Jalla Jalaluh, terus bertaubat. Dan yang keenam, memperbagus kualitas keislamannya. Karena saya kalau ceramah di kementerian, kan menterinya suka bilang tuh, Islam harga mati Pak Salim. Saya jawab, betul Pak Menteri, tapi gak dibawa mati. Islam harga, saya bilang Pancasila dari harga mati, tapi nggak dibawa mati. Di umat itu Islam. Ketika malaikat datang, nggak tahu Bapak Pancasila atau enggak. Ketika Bapak Pancasila digebukin sama malaikat, malaikat muka lu yang pancagila, saya bilang. Jelas? Pancasila harga mati, tapi tidak dibawa mati. Mata Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Maka berilmulah di atas Islam tadi. Faham anak-anak? Udah, saya udah capek loh. Ya, enak di antum gak enak di anak. Mana antum saya tanya nggak jawab lagi. Ada pertanyaan nggak? Bu, jangan nggak nanya, di wajah aja kelihatan banyak masalah loh. Saking banyaknya bingung nanyanya ya. Ya tanya sebagian lah, paling nggak ringan satu masalah hari ini kan. Baik, ada yang mau nanya nggak bapak-bapak? Bapak-bapak biasanya setoi dia. Bapak-bapak penyakitnya tahu, tidak tahu merasa tahu, dikasih tahu tidak mau tahu, dan kalau ditanya dikasih tahu, namanya suami tahu. Besar. Ada nggak batasan kita menasihati anak-anak sampai kapan? Karena kalau anak sudah balik, apakah masih Baik. jawab kita untuk menasihati? Dan jika anak sudah balik, kita nasihati dan melakukan kesalahan, apakah kesalahan itu nanti akan dipakai juga? Baik. Semoga Allah merahmati ayahku. Ayahku ditanya sama murid, Tuan Guru, sampai kapan saya menasihati anak-anakku? Kata ayahku, sampai you wafat atau anakmu wafat? Kata ayahku apa? Sampai kamu wafat. Bukankah Nabi Yakub betul menasihati menjelang ajalnya? Surah 2:133 ya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Dan seterusnya. Hadis menunjukkan apa? Tidak boleh jenuh menasihati anak walaupun menjelang ajal. Sampai kita bapaknya wafat atau anaknya wafat. Kata ayah saya, bukankah Nabi Nuh menasihati anaknya menjelang ajalnya? Ya, surat 11 ayat 46 bukan? Ya bunayya rkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan jangan bersama orang-orang kafir. Faham? Jadi kapan batasannya? Maut. Yang mendidiknya mati atau dididiknya mati, baru selesai urusan. Kan bapak habis mati kan gak mungkin ngomong kan? Dan pasti orang lari semua bukan? Pocong ini. Ya, atau bapak bicara sama anak yang mati dianggap gila bukan? Maka batasannya apa? Kematian. Itu satu. Kenapa? Jadi tidak ada batasan. Kalau ditanya pakai logika, kenapa antum undang saya nasihatin antum? Padahal antum kan siapa-siapa saya kan? Kalau saya aja punya kewajiban nasihatin, gimana antum punya anak? Jelas?
dosa antum kemungkinan adalah karena pembiaran. Kan ada dalam hukum kriminal, pembiaran termasuk kriminal bukan? Tidak mencegah mereka membuat kemunkaran. Tidak mengajari mereka, membiarkan mereka bodoh. Ini pembiaran bukan? Mendiamkan tidak mencegah turut serta enggak. Ini dosa kita banyak. Betul cegah. Ya, perlu kita cegah. Pertama memberi pengertian. Kedua kalau lihat cegah mereka. Kan kata Nabi, man ra'a minkum falyughayyirhu biyadihi. Rubah dengan tangan. Bapak bisa gampar dong. Paham? Bapak bisa gebukin anak kan? Bapak nggak mungkin gebukin anak tetangga bukan? KDRT loh. Ya. Fa illam yastati' fa bilisan, dengan lisan. Ya, fa illam fa biqalb, kan tidak mungkin Bapak dengan anak hati kan? Bapak minimal dengan lisan bukan? Ya, kalau mungkin Bapak kan baperan. Ya, saya suka bilang beragama nggak boleh baper, Bu. Bawa perasaan, nanti jadi koper korban perasaan. Beragama tuh bakal bawa akal, bawa iman loh. Akal untuk mencerdah dalil, iman untuk menerima. Oke? Deal or no deal? Kalau nggak deal saya pulang loh. Itu beragama. Bakal bawa akal, bawa iman. Nggak boleh baper, bawa perasaan. Kasih sayang lah. Nggak boleh. Faham? Masa sayangnya anak membiarkan neraka? Ini sayang apa durhaka? Ini bukan sayang. Masa membiarkan anak ke neraka? Sebenarnya Allah katakan di surah 66 ayat 6, "Walladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Maksiat itu mengancam ke neraka bukan? Tapi karena maksiat itu bukan sayang. Tetapi emang membiarkan anak biar masuk neraka. Ini Bapak sontoloyo basamun sentululuyo namanya. Tadi batasnya sampai kematian. Tadi dalil. Nabi Yakub menasihati anak menjelang ajal. Tinggal nafas satu-satu masih memberi nasihat. Nabi Nuh masih menasihati anaknya menjelang nafasnya tersengal-sengal. Artinya apa? Setiap ada peluang kesempatan wajib kita gunakan untuk menasihati mereka. Pertanyaan terakhir, gimana hasilnya? Bukan urusan lo. Yang Allah tanyakan kerjaan lo. Kinerjanya bagus gak, hasilnya urusan Allah. Faham? Yakinkan benihnya bagus, cara nanamnya baik, rawatnya baik. Buah urusan Allah bukan? Faham? Anda berilmu, berarti benihnya bagus bukan? Menasehati dengan cara yang baik bukan? Berarti cara menanamnya baik enggak? Antum terus lakukan, berarti perawatan baik bukan? Hasilnya bukan urusan kita. Kenapa? Nabi Nuh gak disalahin kan? Betul? Nabi Yakub gak disalahin kan? Karena apa? Mereka sudah berusaha dengan baik. Nabi Ibrahim apa kurangnya? Bapaknya nggak beriman. Nabi Ibrahim nggak disalahin kan? Karena hasilnya bukan urusan kita, hasilnya urusan Allah. Maka jangan menghayal. Nanti kalau gagal gimana? Belum juga coba. Lagian beragama jangan coba-coba. Caplang buat anak saja tidak boleh coba-coba loh. Buat anak kok coba-coba. Agama coba-coba. Jangan. Tahu iklan caplang nggak? Buat anak kok coba-coba. Itu caplang. Gimana agama? Kenapa coba-coba? Harus serius. Harus serius. Mencegah dari neraka butuh keseriusan bukan? Butuh keseriusan. Gak boleh main-main, gak boleh coba-coba. Faham anak-anak? Dan hasilnya, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah berazam, sudah baik, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak tanya hasilnya. Yang Allah audit prosesnya. Soal WOS gak bisa bayar itu masalah. Tapi proses bentukan WOS gimana, itu yang mesti dipertanggungjawabkan. Kira-kira kalau bahasa manajemennya gitu ya. Jelas Bapak ya? Saya udah capek loh. Ibu-ibu gimana? Bu nggak curhat? Bu? Baik, kalau memang tidak ada kita akhiri ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.